kita itu akan semakin kuat. Contoh semisal kayak anak hadroh ini, contoh wes. Sebenarnya ini juga ada yang tidak baik, garangannya juga ada. Tapi karena mau bersatu padu dalam kebaikan, yang diinfo dalam grup WA-nya, ini kita tampil di mana, ini kita sholawatan di mana. Tidak mungkin grup hadroh itu kok mengatur strategi malam minggu kita karaoke di mana. Tidak mungkin, bener nggak? Tapi bayangkan ketika anak-anak muda ini tidak mau menjadi grup hadroh, tidak mau menjadi banser, tidak mau menjadi anggota Pagar Nusa, tidak mau menjadi grup-grup yang lain yang sifatnya positif, maka secara otomatis pasti akan mudah dia itu tergelincir dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan mengingat sosial media sekarang itu banyak perkara yang tidak bermanfaat, yang sangat luar biasa, yang menghancurkan akhlak dan moral bangsa Indonesia. Ya contohnya kayak itu, pagi tiba-tiba ada sedekah, anak-anak itu suruh ngegame, setelah itu ngeslot. Tukang ngeslot bocah ya teko. Nah, untuk sedekah apa? Untuk sedekah 2M apa wi? Wajib. Badal iki. Lah kayak gitu, bahaya. Lah hasil survei membuktikan banyaknya orang yang maksiat, banyaknya orang yang melakukan keburukan, tiba-tiba menggoda istri orang lain. Wonge teko. Tiba-tiba menggoda suami orang. Wonge teko. Tiba-tiba nyaman dengan perjudian, tiba-tiba nyaman dengan kemaksiatan. Itu karena dia itu kurang kesibukan yang positif. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu tidak disibukkan oleh perkara yang positif, maka secara otomatis dia itu akan disibukkan oleh perkara yang batil. Nek sampean kuwi kok gak disibuk nih karo perkara sing apik, secara otomatis wa nafsuka inna salata bil haq wa illa istaghalatka bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara yang hak, maka secara otomatis panjenengan akan disibukkan oleh perkara yang batil. Makanya Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Hikam itu mengatakan la tashab man la yunhituka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Janganlah kalian itu berteman dengan orang-orang yang tingkahnya dan ucapannya tidak menggerakkan panjenengan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau panjenengan itu kok berteman dengan orang-orang yang asal-asalan, kalau panjenengan itu tidak bisa mewarnai, ya hidupnya akan diwarnai. Walaupun panjenengan itu sukses atau apapun panjenengan, ya akan rusak hidup panjenengan. Tapi ketika panjenengan itu diwarnai dengan kebaikan, insya Allah hidup panjenengan akan baik-baik saja. Semoga semua yang hadir selamat dunia akhirat, beruntung dunia akhirat, dan menjadi ahli surganya Allah. Amin Allahumma amin. Apa pentingnya mutaba'atul jamaah? Selain untuk menjadi ketahanan iman, ternyata ketika seseorang itu bersatu padu dalam kebaikan, sejalan dengan dawuhnya Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassaina bihi ibrahima wa Musa wa Isa. Dan Allah telah mensyariatkan kepanjenengan semua bagi kalian tentang agama dengan sesuatu yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Tujuan syariat tersebut itu apa? Tujuan agama syariat tersebut itu apa sebenarnya? An aqimuddin, untuk menegakkan agamanya Allah. Jadi kalau panjenengan bersatu padu dalam kebaikan, si jaka ini terus istiqomah dalam kebaikan. Mungkin nanti ada yang belum sukses, kita bantu cari solusinya. Mungkin ada yang kesulitan, kita yang mampu membantu yang tidak mampu. Mungkin ketika kita dulu di Jawa sama-sama satu pondok pesantren, katakanlah mungkin Lirboyo, katakanlah mungkin Ploso, katakanlah mungkin Sidogiri, di sini kita bersatu, oh kita itu sama-sama alumni pondok pesantren salaf,
akhirnya kita bersatu dalam kebaikan. Nah ini kita menjalankan perintahnya Allah. Tujuannya apa? An aqimuddin, menegakkan agamanya Allah. Dan yang nomor dua yang paling penting apa? Tujuannya wala tatafarraqu fi, agar kita semua itu tidak tercerai berai. Dan saya yakin ketika acara malam hari ini diunggah di sosial media, akan terbukti pada dunia bahwasanya silaturahmi Jawa Kalimantan memang benar-benar rukun dan luar biasa. Gimana tidak rukun? Satu stadion nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, damai-damai saja. Biasanya mungkin yang memenuhi tribun itu adalah orang-orang yang nonton sepak bola. Masya Allah, malam hari ini nonton garangan-garangan. Luar biasa. Semoga membawa berkah. Amin Allahumma amin. Sudah, sebelum saya lanjutkan yang lebih lagi, coba saya pengen tanya itu ada yang bikin banner presiden ST opo itu tulisan. Nah, coba berdiri itu. Rumahnya mana itu? Coba dikasih mic. Nah, coba dikasih mic. Tenang. Pun Bu, nggak usah ginjal-ginjal. Kok malah ote-ote. Lah yo. Tenang Mak. Tenang. Bannernya mah diobat-abit nih kok kampanye. Presiden ST. Bentar, nanti yang sana tenang, diratani sak stadion. Insya Allah marine sok ben. Halo. Salam Toma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes mike ora kenek-kenek nih. Gus Idam. Loh. Gus Idam. Iya, Mak. Gus Idam. Apa iki? Deredak, Gus. Wah, deredak. Apa dicelukne dokter diinpus? Loh. Mau semaput ae. Bahaya. Gak bahaya ta? Gus, alhamdulillah Gus bisa bertemu dengan Gus Idam. Maaf, saya sebenarnya orang Jawa. Jawanya mana? Jawa saya Lamongan. Oh, soto Lamongan. Terus Layak modelnya kayak soto. Terus suami saya orang Blitar, Gus. Oh, Blitar. Blitarnya mana? Blitarnya Samben. Oh, deket itu Ke dengan rumah saya. Samben, iya. Di desa Pelampangan dekat desa Jugo tuh loh, Gus. Oh, gak roh. Ah. Namanya siapa? Nama saya Ibu Siti Karni. Umurnya berapa? Umur saya 46. Oh, kaya 14 tahun polane. Iya. Tenang. Bos, berarti masih muda saya ya? Oh. Lah, beh. Sesuk mangkat sekolah SMP ya. Iya, Gus. Nanti saya berangkat sekolah SMP. Heeh, kaya ngono lho polane masyaallah. Gus. ST Kalimantan ngeri tibakno. Cara aku ra dikal banser roh dhewe to, iso bayangne to. Ya selesai musuh mak-mak kaya ngene. Wong umure 14 kok. Luwihane 14. Bu siapa? Bu Karmi ya? Nggih, Bu Karni kula. Bu Karmi. Nggih. Sekarang domisili di mana? Domisili saya di Jalan Awe Sahrani 4. Dekat sini. Ya, dekat aja 5 menit lah, Gus, ke sini. Di Samarinda berapa tahun? Saya di Samarinda sudah mulai 1987. Wah, Mulai kecil saya di sini, Gus, tapi lahir di Lamongan. lahir di Lamongan. Ya. Nikah di mana? Nikah di Samarinda. Oh, sekarang anak-anaknya berapa? Anak saya 2, laki-laki semua. Oh, muga-muga mari ngaji iki meteng neh. Wah, amin. Loh, malah amin. Loh, Gus,
itu kan rezeki Gus. Iya rezeki. Iya, nggak apa-apa lah. Suaminya ikut malam ini. Ikut tapi di belakang Gus. Ditinggal serang urus ben ngono ya. Ben ae dhewean ndek mburi kono. Oh, koyo ngono lho. Demi Gus Idam akhirnya suaminya ditinggal. Tapi mulai kon ngetengi neh. Wong karepe dhewe iki kan. Bu Karmi. Iya Gus. Anu Gus, soalnya kerjaannya malam Gus, nggak bisa lama-lama mungkin di sini. Oh, ini rencana di Samarinda berarti terus ya? Ya insya Allah ladangnya di sini loh Gus. Alhamdulillah. Iya. Ini perasaannya gimana? Seneng? Ya Bisa? Allah Gus, nggak bisa diucap dengan kata-kata Gus. Ya Allah. Yang disukai apa yang disukai? Yang disukai Gus Idam tuh ngajinya Gus Idam tuh menusuk di hati. Wah. Menusuk bahaya. Jelep ngono ya. Gus. Aku kayak sniper ngori. Jadi jenengan sering tertusuk. Kalau ketusuk jarum sering Gus. Soalnya jahit Oh. celana bolong. Iya, iso malah teko celana barang ini nyapo ini. Ini seneng Bu, diadakan acara kayak gini. Seneng banget pokoknya Duduk Gus. di situ Bu Karmi mulai jam berapa? Saya ke sini tadi jam 10 saya sudah di sini digelar tikar. Wong ngapling tempat. Nggih, ngapling. Sudah dapat sertifikat. Sertifikate oleh nang mburi kene, maunya di depan sono mau, tapi nggak oleh pisan. Wah, nesu. Iya. Aja nesu. Wong mari dijekne babakan rukun malah nesu. Asline kan wonten nang ngarep anu cedhek Gus Idam ngono lho ben ndeloke ku enak ngono. Alah malah jelas di situ. Malah jelas di situ. Biasanya mengikuti di sosial media loh. Di TikTok ya, di live ya. Sewenang. Instagram wah pokoknya bendina masak iku ndelok sampean lho Gus. Heeh. Tenang Gus. Masak. Lah ora Iya. gosong masakane. Boten kompore dicilikne. Wah, komare dicilikne Iya. harus ndelok aku. Jadi Pon niku banner didukne kesel kok. boten apa-apa. Bu. Oh ya udah. Solawatan ada yang apa enggak Bu Karmi? Insyaallah. Apa solawat apa? Naria. Kalau bisa 500.000 ini. Dari si Jaka ini. Ayo coba solawat Naria. Dibaca boleh, dilantunkan kayak lagu boleh, monggo. Sama sarung Gus Idam official. Amin. Suwun Gus, matur suwun. Matur suwun Gus. Insya Allah nanti kalau suaminya dikasih sarung ini, dalamnya sarung semakin terengginas. Iya. Malah amin biar tuh iki beh. Iya Gus. Pon ayo Bu Karmi, surat Nariyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salamat tamma ala sayyidina Muhammadin illadhi dan galubilu Qadu watan faliju bilu qadu wa toikian bil hawaiju wa tunalu birago ibu wa husnul wa yustastal ghamamu biwa Lazah wa yami wa ala alihi wa sabi fi kulli amhadi wa nafasin bi adabil kulli malumila. Oke, ya Allah sampai menggeh. Iya wes, Gus, kayak ngono. kula nadi
doa Gus. Ya, ini 500.000 ya. Ji, loro, telu, papat, limo. Matur suwun sanget Gus. Sama Matur Gus suwun. Idam official ini. Nggih, matur suwun Gus. Sarung Kula nedhi doa Gus. Keluarga kula sehat sedaya. Kalih kula nedhi doa supaya usaha saya lancar baru jualan Amin. bakso. Wah, cocok. Baru jualan bakso 2 bulan Gus. Semoga lancar laris. Amin. Amin Nggih, ya Pun. rabbal alamin. Mic-nya dikembalikan dulu ya. Nggih. Gus, kalih tunggal meleh. Iya. Apa neh, Mak? Adik kula niku sakit jatuh teng kamar mandi terus pecah pembuluh darahe. Ya Allah. Jadi kula nyuwun donga supaya bisa pulih kembali. Amin. Nggih, amin. Matur suwun nggih Gus, mudah-mudahan Gus Idam sehat. Amin. Mungkin kula neten Jawi, kula aja ngeten markas langsung. Nggih. Nggih. Pun nggih. Nggih, matur suwun Gus, matur Nggih, suwun. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, mic-nya dikembalikan dulu. Kembalikan ke teman lah, itu ke depan, kembalikan. Satgas. Nah, nanti lagi sebelah sana belum garangan-garangan. Berawi mana? Berau ada dari Berau. Berau, ha. Dari Berau. Mana dari Berau? Berau bener? Yang dari Berau aja. Berau ya. Bener Ibu yang kudung hitam? Dari Berau. Coba itu yang kudung itu Mas, ngapunten jauh. Berau sini 9 jam. Wah, 11 malahan. 15. 14. Berau beneran ya, Bu ya? Beneran? Oh ya udah. Wah, kayak nek tulisannya ST nyel sangata, dekengan ucat. Ija main novel berarti. ST ucat. Ya Allah, Berau itu jauh ya. Pemarai iki acara rono ya Dewi. Salam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Saya Bumi Solika Gus. Bu Umi Solihah. Nggih. Rumahnya? Saya aslinya Blitar, tapi saya merantau di Berau Gus. Berau. Nggih. Bu Umi sudah berapa tahun di Berau? 7 tahun kurang lebih Gus. Masya Allah. Usahanya apa di Berau? Saya jualan bakso sama mie ayam. Wah, kok podo. Bengi iki hari bakso gitu ya. Wah, jualan bakso sama mie ayam. Nggih. Anaknya berapa Bu Umi? Saya 2 Gus. Alhamdulillah. Jadi 7 tahun di Berau. Berau ke sini berapa jam Bu Umi? Kemarin saya berangkat jam 7 malam Gus, sampai sini tadi jam setengah 12. Setengah 12 siang. Iya. Berapa jam itu? Sekitar 10 jam lebih ya. Kita santai di jalan Gus. Naik mobil. Iya. Berapa orang? 3 orang Gus. Gimana ceritanya kok nekat ke sini padahal perjalanan berjam-jam itu? Ya kita kepingin ketemu Gus aja. Ya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Kenapa? Gimana ceritanya biar untuk penyemangat saya dan untuk motivasi yang lain? Gimana ceritanya? Saya sangat terharu sekali bisa Gus panggil, nggak menyangka saya tuh. Ya Allah, ya mungkin itu karena apa itu hubungan batin sesama orang Blitar ya. Alaqah batiniah itu namanya. Luar biasa. Bu, ini berarti pertama kali ketemu saya langsung kayak gini. Nggih Gus. Biasanya mengikuti juga sama kayak Bu Karmi tadi. Nggih. Di mana? Mic-nya agak dipepetkan. Saya tuh kalau Gus rutinan malam Senin, malam Selasa sama malam Jumat itu kita ikut live-nya Gus di YouTube. Ya Allah, sambil masak juga. Kompornya dicilik nih ya An ya. Nggih Gus. Bu Karmi nek ra dicilik nih iso gosong bahaya. Alhamdulillah. Kula badhe nyuwun donga Gus. Nggih, pripun?
ibu kula nyuwun donga jenengan dongaaken mugi-mugi dipun paringi sehat. Sekarang mukim di mana ibunya? Di Blitar Gus, beliau Daerah sakit mana? Kesamben Gus. Oh, Kesamben juga. Semoga Nggih. sehat panjang umur. Amin. Untuk Amin, ibunya matur Bu suwun, Umi. Gus. Nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu Umi karena jauh dari Berau. Ini nanti langsung pulang ke Berau. Insya Allah kita bermalam dulu di sini, terus Istirahat. nggih. Besok insya Allah kita mampir ke Balikpapan karena ada perlu. Jadi karena sudah ada di Samarinda, jadi sekalian Ngurusi. Nggih. Ya Allah, luar biasa. Seneng bisa. Berarti duduk di sini mulai jam berapa Bu Umi? Tadi saya ke sini mulai jam 2 Gus. Wah, ya Allah, kehujanan. Waktu hujan kita larinya ke tribun sana Gus, terus Ya Allah. kita turun lagi. Masya karena Allah. sudah punya tempat di sini. Ya kan mungkin jenengan terpanggil karena semangat panjenengan dan kesabaran panjenengan. Semoga ibunya sehat. Bu Umi, karena jenengan dari jauh, nanti tak kasih 1 juta. Terima kasih Gus. Gus matur Baca sholawat tibil kulub, ayo. Biar yang sakit semuanya sehat dan ibunya Bu Umi sehat. Ayo dipimpin Bu Umi, bareng-bareng tak bantu yuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo 2 kali lagi. Allahumma sholli Ya Allah, ala ketika di tempat ini ada yang sakit, sehatkanlah ya Allah. Muhammadin Angkat semua penyakit yang ada di tempat ini ya Allah. Ganti kesehatan ya Allah. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 1 kali lagi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, luar biasa. Ternyata yang datang dari jauh tidak hanya di Jawa, tapi orang Kalimantan ketika ada pengajian, Masya Allah, jarak 10 jam, 12 jam, 14 jam ditempuh untuk datang ke pengajian. Semoga membawa berkah. Amin Allahumma amin ya Allah. Nggih, sami-sami. Gus matur suwun sanget Nggih. nggih. Kula dongaken mugi-mugi Gus tansah dipun paringi sehat. Amin. panjang umur. Amin. Gus matur suwun sanget ya Nggih, Allah. siap. Guru. Kapan-kapan mungkin nek mampir teng Berau kula tak mak bakso ning jenengan. Nggih, nggih kula Siap. tunggu Gus nggih. Siap, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngaji dikit lagi aja ya. Setelah itu nanti sholawatan. Nah itu mic-nya dikembalikan dulu aja biar nggak banyak-banyak. Alhamdulillah. Dan saya yakin baik itu orang asli Kalimantan ataupun pendatang ataupun perantau ataupun apapun,
ataupun garangan wati pasti pengen yang namanya bahagia, betul apa enggak? Semua yang hadir ini ingin bahagia napa mboten? Lah nek pengen bahagia kula badhe ngejekne utawa nyeritakne tentang beberapa resepnya bahagia. Karena napa? Biasane wong duwite akeh pangga gak bahagia. Biasane wong mamane pengen bojo sing ayu, duwe bojo ayu gak bahagia. Biasane pengen duwe mobil pangga gak bahagia. Biasane pengen duwe motor sing apik, duwe motor apik gak bahagia. Nah ini ternyata resepnya kebahagiaan bukanlah sesuatu yang tercapai apa yang kita inginkan. Itu bukan kebahagiaan. Tapi menurut Syekh Sholeh Al-Syekh di dalam kitab Kutubul Mimbari As-Sa'adah, bagaimana kuncinya bahagia itu? Bagaimana agar kita itu mendapatkan kebahagiaan? Pokok kebahagiaan itu apa toh? Pokok intinya kebahagiaan itu apa toh? Anna usulah sa'adah ayyajma'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Pokok kebahagiaan adalah ketika seseorang itu dapat mengumpulkan 3 perkara, yang kemudian 3 perkara tersebut untuk melawan hawa nafsu dalam dirinya. Nyun sewu, manusia itu memiliki hawa nafsu atau tidak? Kadang kita nafsunya menggebu-gebu terus mengejar dunia, kadang nafsunya kita menggebu-gebu menyakiti banyak wanita, kadang kita nafsunya menggebu-gebu kita itu memakan hak orang lain atau milik orang lain. Nah itu nafsu kita. Banyak lagi nafsu-nafsu yang lain, contoh-contoh nafsu yang lain. Nah ketika seseorang itu mampu melakukan 3 perkara, mengumpulkan 3 perkara dalam dirinya, kemudian 3 perkara tersebut ia gunakan untuk melawan hawa nafsunya, dia akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang pertama apa? Annallaha azza wa jalla a'tona wa aujaba alaina asyukru. Ketika orang tersebut mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia mampu bersyukur. Mampu bersyukur. Lah mayoritas orang yang hidupnya sakit, capek semua, badannya capek semua, pikirannya capek semua, karena dia itu tidak mampu untuk bersyukur. Sebenarnya apa yang ia dapatkan, apa yang ia inginkan sudah dia dapatkan. Apa yang dia angan-angankan sudah ia dapatkan. Tapi kenapa tidak bahagia? Karena dia tidak pandai mensyukuri nikmat. Orang kalau pandai-pandai mensyukuri nikmat, pasti secara otomatis dia akan tenang hidupnya. Contoh, semisal orang ingin mobil, dapat mobil beneran, tapi dia tidak mampu mensyukuri. Artinya apa? Mobil itu digunakan untuk kegiatan yang tidak baik, semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen motor, tapi motor itu tidak menjadikan dirinya baik. Loh Gus, emangnya apa urusannya syukur dengan perkara tidak baik atau baik? Karena sejatinya syukur adalah sorfun ni'am li taatillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Semisal badannya sehat, dia semangat berangkat ke majelis taklim. Tubuhnya sehat, badannya sehat, dia semangat membaca sholawat. Hidupnya cukup, hartanya semangat ia gunakan untuk kebaikan. Dia memiliki rumah, dia gunakan untuk kebaikan. Nah ini syukur. Tapi ketika dia itu tidak mampu bersyukur, hartanya semakin menjauhkan dirinya kepada Allah, kesehatannya semakin menjauhkan dirinya kepada Allah. Na'udzubillah min dalik. Artinya dia tidak akan bahagia dan hidupnya hanya akan pusing karena angan-angan masa depannya. Karena apa? Hasil survei membuktikan banyaknya orang yang pusing, banyaknya orang yang arah hidupnya tidak jelas karena terlalu besar angan-angannya dan dipusingkan oleh angan-angan masa depannya. Padahal semua langkah kita sudah ditakdir oleh produser terbaik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Mulakno belajar syukur. Piye carane syukur? Awake diajak ning perkara apik. Yang nomor 2 apa? Wabtalana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Ketika panjenengan mendapatkan ujian, mungkin kayak Bu Umi tadi, kondisi di Berau, kondisi di Kalimantan, jauh dari rumah, ada info ibunya sakit. Sabarlah,
sabarlah dan jangan sampai kita itu lari ke dalam kemaksiatan. Ada kabar di tengah-tengah kita berjuang, anak kita sedang sakit, sabarlah, jangan sampai kita memutuskan dengan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Mungkin bisnis kita lagi tidak baik-baik saja, sabarlah, jangan sampai menghalalkan segala cara. Ketika panjenengan seperti itu, insya Allah kamu akan menjadi orang yang bahagia. Dan sejalan apa yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai hambanya, Allah malah menurunkan cobaan atau ujian di dalam hidupnya. Jadi kok ada orang hidupnya tidak pernah diuji, ini malah kemungkinan dia itu jauh dari Allah. Tapi kok orang itu ketika juga diuji, mungkin diuji apanya, lah ini berarti dia itu malah dicintai oleh Allah. Fa in sobaro, dan ketika seseorang itu mampu bersabar, iztabahu, maka Allah akan memuliakan orang tersebut. Wa in radhiya, dan ketika orang tersebut ridho, oh saya ini ditakdir berjuang di Berau, saya ditakdir berjuang di Samarinda, saya ditakdir berjuang di Balikpapan, saya ditakdir berjuang di Kalimantan. Ketika dia itu mampu ridho, istofahu, maka dia akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang istimewa. Lagi-lagi dekengane usat. Maka dari itu bersabarlah dengan keadaan panjenengan seperti ini. Tapi jangan sampai hanya sabar saja tanpa berjuang. Keburukanmu juga tidak akan berkurang, ujianmu juga tidak akan selesai. Dan yang nomor 3, apa resep kebahagiaan? Wa hasula minna dzunubun wa khotoya wa aujaba alaina al istighfar. Ketika panjenengan memang sadar adalah pencetak dosa, ketika panjenengan memang sadar ketika panjenengan itu ahli maksiat, istiqomalah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ketika panjenengan istiqomah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan selalu memantau hidup panjenengan dan hidup panjenengan akan baik-baik saja, sejalan dengan apa yang dilakukan Allah di dalam surat An-Nahl, wala najziyannal ladzina sabaru ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami pasti akan membalas hal yang lebih baik ketika seseorang itu melakukan kebaikan apapun itu, termasuk sabar itu tadi. Allah akan membalas yang lebih dari apa yang panjenengan lakukan. Maka dari itu, insya Allah ketika panjenengan masyarakat Kalimantan mampu syukur, mampu sabar akan ujian hidup panjenengan, dan mampu untuk selalu bertobat dari dosa-dosa panjenengan, walaupun panjenengan terus mencetak dosa, saya yakin panjenengan akan menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad.